Betapa besar nikmat Allah. Banyak dosa apa masih hidup juga. Harta masih dikasih juga. Sehat masih diberikan juga. Maka kita katakan wa bihamdi. Kalau di ujungnya ingin ditanamkan penyesalan terdalam, maka pakai yang versi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Aku minta ampun ya Allah. Aku merasa aku banyak salah. Ya Allah, aku merasa, aku mengakui aku banyak khilaf. Ampun ya. Bersyukur. Itu keadaan demi Allah, keadaan paling indah. Sudah tahu Allah yang punya harta, sudah tahu Allah memberi, sudah tahu Allah menghidupkan, tapi ke Allah perintahkan gak diikuti. Ditanya balik oleh Allah, kamu tuh bertuhannya pada siapa? Kamu tahu Allah yang kasih rizki. Sekarang Allah panggil lewat Jumat, datang Jumat, kamu tidak Jumatan dengan alasan mengejar rizki. Jaga toko lah, jaga inilah, nggak Jumatan. Sedangkan saat yang sama engkau mengatakan Tuhannya Allah yang punya rizki Allah. Ditanya balik, Tuhan kamu siapa sebetulnya? Kalau anda berumah tangga nggak pengen punya masalah, itu mustahil. Jadi ketika memutuskan saya terima nikahnya si Fulan dan si Fulan binti Fulana dengan mas kawin sekian dibayar tunai, artinya anda siap masuk bahtera, siap menempuh masalah. Jadi nggak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalah, itu mustahil. Nabi aja yang dijamin masuk surga. Ayat surga satu surat turun Al-Kautsar. Dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, akhlaknya Quran, tetap ada masalah. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini, pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Jelas? Jadi kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita masing-masing, ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Gak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. Ya, ada seorang anak muda konsultasi ke seorang syekh. Dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini, gitu, rumit saya. Syekhnya nggak banyak cakap. Dia ambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya, dengan satu mangkuk di bawah. Garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya. Begitu diambil, Syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi, yang bercampur dengan air segar, ngambil dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya nggak mau. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa asin? Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkuk ke danau itu. Setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya, problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan itu akan selalu asing dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat itu akan pernah memberikan kesan pada dirimu. Yang punya solusi Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya ketenangan Allah. Kenapa nggak kita sambungkan diri kita dalam sujud? Nggak ada yang paling enak dalam sujud. Ada persoalan, ambil wudhu, ada kiblat, sholat, sujud, tumpahkan, dapat nangis kan? Keluar enak. Dan itu tenang. Allah tuh ngasih tenang dulu sebelum solusi. Itu pas tenang dulu. Kalau sudah tenang, jiwanya nyaman. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Catat, bikin statusnya. Kamu kan cari rezeki untuk ke rumah, ya kan? Jangan sampai pencarian kamu di luar melupakan yang di rumah, sampai gak ada interaksi sekali sama dengan yang di rumah, sehingga lupa. Gak pernah nanya, gak pernah lihat, gak pernah diskusi, gak pernah ngobrol, sibuk di luar. Padahal di luar itu mencari untuk ke dalam, sehingga anak-anak itu mencari identitasnya keluar rumah. Maka dialognya sering banyak dengan ayah, tidak dengan ibu, seakan memberikan kesan sesibuk-sibuknya di luar. Jangan sampai menghambat komunikasi dan perhatian kepada anak, sehingga anak mencari perhatian di luar dan mencari figur lain selain ayahnya. Gitu ya? Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak.
Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya. Ya, jadi kalau mau diangkat derajat itu ada dua caranya. Satu pakai iman, dua pakai ilmu. Pilih di antara dua ini. Kalau pakai iman jalannya ibadah. Perbanyak ibadah, derajat Anda terangkat. Yang kedua ilmu. Ilmu makin tinggi, derajat Anda meningkat. Ya, S1 dengan S2 salarinya kan beda. Dengan S3 lain, tempat kerjanya sudah beda, itu sudah hukum. Itu ada di Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat, kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan. Orang yang paham tentang kehidupan, orang yang mengerti untuk apa hidup. Tanyakan pada diri kita, untuk apa kita hidup? Kenapa ada di dunia ini? Setelah meninggal mau kemana? Nah, maka orang-orang yang paham tentang esensi hidup disebut dengan ulul albab. Dia mengerti bagaimana cara hidup dan dia gunakan bekal hidup yang telah dia ketahui untuk beribadah kepada Allah. Tinggal memilih. Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat, kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan. Jadi zikir itu bukan hanya di lisan. Ya, basah lisan itu bagus, tapi basahnya lisan itu nanti diiringi dengan ketersambungan kepada hati, kepada jiwa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan 33 kali itu. Maksudnya 33 kali itu diantara hikmahnya, dari sekian bilangan itu nanti ada yang terkoneksi antara lisan dengan hatinya. Jadi zikir itu bukan hanya di lisan. Ya, basah lisan itu bagus, tapi basahnya lisan itu nanti diiringi dengan ketersambungan kepada hati, kepada jiwa. Nah, ini yang nyambung, karena itu disebut zikir. Zikir itu kan terkoneksi. Ingat itu tersambung. Itu yang dimaksud Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir untuk mengoneksikan Anda dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut salat. Ya, seakar dengan kata silah, sesuatu yang tersambung erat, kuat. Apa manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim? Saking pentingnya kata Nabi, kalau lupa, nggak dibaca itu, atau sengaja tidak dibaca, berkahnya hilang. Terputus nilai. Terputus nilai itu artinya nggak ada nilai ibadah. Dua ya, ada nilai, ada berkah, itu berbeda. Nilai menjadikan satu aktivitas berubah menjadi ibadah. Contoh, saya mau menulis misalnya. Aktivitas menulis itu kan umum. Siapapun bisa menulis. Tapi ketika saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan menulis itu ditetapkan sebagai ibadah yang memiliki nilai. Perbuatan yang punya nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Perbuatannya berubah menjadi salih, nilainya disebut dengan hasanah. Prinsipnya begini, Allah itu kalau maksa kita pada sesuatu, Allah itu kan maha sayang. Karena itu kita sebut sifat sayangnya dalam semua kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku kerjakan perbuatan ini karenamu, yang dengan sifat kasihmu begitu dalam. Kalau aku salah, sayangi aku, luruskan perbuatan aku ini. Kalau ini enggak halal ya Allah, dengan sayangmu arahkan aku pada yang halal. Kalau ini enggak baik ya Allah, dengan sayangmu jauhkan aku dari perbuatan yang tidak baik ini. Di dunia rahmannya, di akhirat lindungi aku dengan sayangmu, rahimmu itu, sehingga dengan rahmatmu aku masuk surga. Itu bukti sayangnya Allah kita sebutkan dalam semua kegiatan kita. Disebutkan 114 kali dalam Al-Quran di Mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar hadis ini, orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia dalam posisi yang benar, maka diapresiasi di hari kiamat oleh Allah dengan dibangunkan untuknya satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggiran ya Allah? Alhamdulillah, gitu aja dapat kan, daripada nggak sama sekali. Kasih nawar aja. Jujur itu sifat, sabar sifat, rendah hati sifat, penyayang sifat.
akumulasi seluruh sifat itu dalam bahasa Al-Quran, bahkan di standar bahasa Arab sekarang disebut dengan takwa namanya. Sumber takwa dasarnya ada pada iman. Untuk itulah ketika Al-Quran membuka pertama kali kata takwa, disandingkannya dengan kata iman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksud di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang meyakini, memiliki iman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Iman disandingkan dengan takwa. Hei, kamu itu satu saat akan pulang kepadaku. Engkau akan meninggal, kata Allah. Engkau akan wafat. Maka mumpung masih hidup, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setelah wafat termasuk golongan yang dikatakan fa'asaddaqa wa akum minas salih. Ya Allah, beri kesempatan aku sedikit saja sekali lagi, walaupun hanya seberapa detik. Aku ingin memperbaiki hidup, beramal saleh. Namun sayang, kesempatan itu telah sirna. Tapi jangan khawatir, sekalipun kau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku padamu. Tapi itu cuma sementara. Besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian. Aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Di puasa Arafah dilakukan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi sambil istighfar, sambil muhasabah, sambil introspeksi diri. Itu yang dimaksudkan siyamu yaumi arafata tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Kalau benar puasa Arafah itu dikerjakan, dia introspeksi diri, dia muhasabah, berpotensi menggugurkan setidaknya 1 tahun dosa yang telah berlalu dan menjaga tidak berbuat dosa setahun ke depannya. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Nah, jadi tidak kita artikan bahwa bisa mengungguli semua hari-hari atau waktu-waktu yang lain, tapi lebih tepat kita katakan setiap momentum itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah nggak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap, dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Syarat pertama bahagia itu ternyata bukan materi dunia. Bukan uang. Bukan kedudukan. Bukan kemewahan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cepat bahagia. Orang yang sujudnya benar, ketika dia sujud menghambakan dirinya, dia katakan subhana rabbiyal a'la. Kata Allah, silahkan mau minta apa, aku berikan apapun yang kamu butuhkan. Maka Nabi ajarkanlah duduk di antara dua sujud untuk meminta kepada Allah beberapa permintaan yang kita butuhkan. Jadi zikir itu bukan hanya di lisan. Ya, basah lisan itu bagus, tapi basahnya lisan itu nanti diiringi dengan ketersambungan kepada hati, kepada jiwa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan 33 kali itu. Maksudnya 33 kali itu diantara hikmahnya, dari sekian bilangan itu nanti ada yang terkoneksi antara lisan dengan hatinya. Jadi zikir itu bukan hanya di lisan. Ya, basah lisan itu bagus, tapi basahnya lisan itu nanti diiringi dengan ketersambungan kepada hati, kepada jiwa. Nah, ini yang nyambung, karena itu disebut zikir. Zikir itu kan terkoneksi. Ingat itu tersambung.
Itu yang dimaksud Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir untuk mengoneksikan anda dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut salat. Ya, seakar dengan kata silah, sesuatu yang tersambung erat, kuat. Ustaz, apa yang paling gak suka dari istri? Saya katakan saya semua suka, karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Saya dipasangkan pada istri saya karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya, bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri saya yang disempurnakan. Yang paling indah apa? Yang paling indah, sabar dulu. Ini bahasa tafsirnya ya. Karena aku pasangkan dia denganmu, karena kelebihanmu itulah yang menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Saya dipasangkan pada istri saya karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya, bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri saya yang disempurnakan. Saya tuh paling nggak pengen datang ke talk show tentang keluarga. Kenapa? Karena saya harus menjaga kehormatan istri dan keluarga saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengungkap hal yang tidak seharusnya. Karena itu kalau dialog, saya ditanya, Ustaz, apa yang paling gak suka dari istri? Saya katakan, saya semua suka, karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya.